Selamat datang di channel kami. Di sini, kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menakjubkan dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dari kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Di sebuah desa kecil di Sulawesi, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan. Rumah itu berdiri megah di tengah hutan, dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan semak belukar. Dindingnya yang berwarna pudar dan atap yang hampir runtuh membuatnya terlihat semakin angker. Penduduk desa sering menghindari rumah itu, menganggapnya sebagai tempat yang tidak aman. Mereka percaya bahwa rumah itu dihuni oleh arwah penasaran yang tidak bisa menemukan ketenangan. Suatu malam, sekelompok remaja berkumpul di warung kopi. Suasana hangat dan ceria mengisi ruangan, tetapi cerita tentang rumah tua itu selalu menjadi topik yang menarik perhatian. Rudy, seorang pemuda yang dikenal berani, memulai pembicaraan. "Kalian tahu kan tentang rumah tua itu?" katanya. "Ada hantu yang menghuni di dalamnya," ujarnya sambil tertawa. Siti, seorang gadis berani dengan kemampuan melihat arwah, merasa tertantang. "Kita harus menjelajahi rumah itu," ujarnya dengan semangat. Teman-temannya, Dika dan Lani, awalnya ragu. "Tapi, Siti, itu berbahaya. Bagaimana jika kita bertemu dengan hantu?" tanya Lani, wajahnya terlihat cemas. "Jangan khawatir, kita bisa melakukannya bersama-sama. Lagi pula, kita tidak akan tahu jika tidak mencobanya," jawab Siti. Rudy mengangguk setuju. "Ayo, kita buktikan bahwa itu hanya mitos." Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar bisa kami bahas di video-video kita selanjutnya. Setelah beberapa saat berdiskusi, mereka sepakat untuk pergi ke rumah tua itu malam ini. Ketika malam tiba, mereka berkumpul di depan rumah Siti. Dengan senter di tangan, mereka berjalan menuju rumah tua. Suasana mencekam menyelimuti mereka saat langkah kaki mereka menghampiri rumah yang angker itu. Ketika mereka sampai di depan pintu, Siti merasakan getaran aneh. "Ada sesuatu di dalam," katanya. Suaranya bergetar. Rudy membuka pintu yang berderit, dan mereka melangkah masuk. Begitu mereka memasuki rumah, hawa dingin menyergap mereka. Di dalam, mereka menemukan barang-barang peninggalan pemilik rumah. Foto-foto tua, kursi goyang, dan buku-buku berdebu memenuhi ruangan. Dika mengarahkan senter ke sudut ruangan. "Lihat, ada foto-foto keluarga," katanya. Mereka mendekat dan melihat wajah-wajah yang tampak bahagia. Namun, suasana berubah ketika mereka mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Dika berbisik, "Apa itu?" Siti menenangkan mereka. "Mungkin hanya suara angin," ujarnya, meskipun hatinya berdebar. Mereka memutuskan untuk menjelajahi lantai atas. Saat mereka naik, suasana semakin mencekam. Di salah satu ruangan, Siti melihat bayangan samar. "Ada seseorang di sini," katanya. Suaranya bergetar. Teman-temannya terkejut. "Apa kamu yakin?" tanya Lani. Siti menutup matanya sejenak dan merasakan kehadiran arwah. "Dia ingin berbicara," ujarnya. Tiba-tiba, lampu senter mereka berkedip, dan bayangan itu muncul lebih jelas. Seorang wanita tua dengan wajah sedih. "Tolong, bantu saya," katanya dengan suara lembut. Mereka terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Rudy berusaha menenangkan suasana. "Mungkin dia hanya arwah yang tersesat," katanya. Namun, Siti merasakan ketegangan di udara. Dia bukan hanya arwah biasa. Dia memiliki pesan yang ingin disampaikan. Arwah wanita tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Nenek Sari, pemilik rumah. Dia menjelaskan bahwa dia terjebak di dunia ini karena ada pesan yang belum tersampaikan kepada keluarganya. "Saya tidak bisa pergi sebelum pesan saya disampaikan," katanya. Siti merasa tergerak. "Apa pesannya?" tanya Siti. Nenek Sari menjelaskan bahwa dia ingin meminta maaf kepada anaknya yang telah pergi jauh dan tidak pernah kembali.
Saya ingin dia tahu bahwa saya mencintainya, ujarnya dengan air mata. Dika, yang awalnya skeptis, mulai merasakan empati. Kita harus membantu Nenek Sari, katanya. Kita bisa mencari tahu di mana anaknya berada. Rudi mengangguk setuju. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak tahu siapa anaknya. Siti berpikir sejenak. Mungkin kita bisa mencari barang-barang di rumah ini. Mungkin ada petunjuk tentang anaknya. Mereka mulai mencari di sekitar ruangan, membuka lemari dan menggeledah setiap sudut. Di dalam sebuah kotak kayu, mereka menemukan surat-surat tua dan foto-foto keluarga. Siti membuka salah satu surat dan membacanya. Kepada Budi, anakku tercinta. Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu. Ibu mencintaimu lebih dari segalanya. Siti menatap teman-temannya. Ini dia, namanya Budi. Mereka melanjutkan pencarian dan menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Budi tinggal di kota besar. Kita harus menghubunginya, kata Lani. Tapi bagaimana caranya? Tanya Dika. Rudi melihat ke arah meja. Mungkin ada nomor telepon di sini. Setelah mencari-cari, mereka menemukan nomor telepon yang tertera di salah satu dokumen. Dengan penuh harapan, mereka memutuskan untuk menghubungi Budi. Kita harus memberitahunya tentang ibunya, kata Siti. Malam itu, mereka kembali ke desa dan mencari sinyal untuk menghubungi Budi. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mereka berhasil menghubungi Budi. Halo, siapa ini? Suara di ujung telepon terdengar bingung. Kami teman ibumu, Nenek Sari, kata Siti dengan hati-hati. Budi terkejut. Ibu, apa yang terjadi? Siti menjelaskan situasinya, tentang arwah Nenek Sari yang terjebak dan ingin menyampaikan pesan. Dia ingin meminta maaf dan mengatakan bahwa dia mencintaimu, ujarnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Budi terdiam. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa bersalah karena tidak pernah mengunjungi ibu, katanya dengan suara bergetar. Saya akan datang ke desa. Beberapa hari kemudian, Budi tiba di desa. Siti dan teman-temannya menunggu di depan rumah tua. Ketika Budi melihat rumah itu, wajahnya terlihat cemas. Apakah ibu benar-benar ada di sini? Tanyanya. Siti mengangguk. Dia menunggu kamu. Mereka memasuki rumah tua, dan suasana terasa lebih tenang. Siti memanggil Nenek Sari. Nenek, Budi sudah datang. Tiba-tiba, arwah Nenek Sari muncul di hadapan Budi. Anakku, katanya dengan suara lembut. Budi terkejut dan terharu. Ibu, saya minta maaf, katanya sambil menangis. Nenek Sari mendekat dan mengulurkan tangannya. Saya mencintaimu, Budi. Saya selalu mencintaimu. Mereka berpelukan meski hanya dalam bentuk arwah. Suasana haru menyelimuti ruangan. Siti dan teman-temannya merasa terharu melihat momen itu. Setelah pertemuan itu, Nenek Sari merasa tenang. Terima kasih, anak-anak, katanya. Sekarang saya bisa pergi. Dengan senyuman, arwah Nenek Sari menghilang, meninggalkan rasa damai di rumah tua itu. Siti dan teman-temannya merasa lega. Mereka telah membantu arwah menemukan ketenangan. Mereka meninggalkan rumah tua dengan kenangan yang tak terlupakan, menyadari bahwa cinta dan pengampunan adalah hal yang terpenting dalam hidup. Malam itu, saat mereka berjalan pulang, Siti merasa ada sesuatu yang berbeda. Kita telah melakukan sesuatu yang baik, katanya. Rudi mengangguk. Kita tidak hanya membantu Nenek Sari, tetapi juga belajar tentang arti cinta dan pengampunan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka melanjutkan perjalanan pulang, meninggalkan rumah tua yang kini terasa lebih damai. Setelah perjalanan yang penuh emosi dan pelajaran berharga, Siti dan teman-temannya menyadari betapa pentingnya menghargai dan mengutamakan orang tua, terutama ibu. Dalam cerita ini, Nenek Sari yang terjebak di dunia ini hanya ingin menyampaikan pesan cinta dan permohonan maaf kepada anaknya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu tidak ternilai. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14, "Dan kami perintahkan kepada manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ayat ini menegaskan betapa besar pengorbanan seorang ibu selama mengandung dan menyusui anaknya. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua kita, dengan penekanan khusus pada ibu. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak atas perlakuan baikku?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Bapakmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya peran ibu dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa perlakuan baik kepada ibu harus diutamakan 3 kali sebelum kepada bapak. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai dan mengutamakan ibu dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, mari kita ingat untuk selalu mengutamakan ibu kita, menghargai pengorbanan dan cinta yang telah mereka berikan. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang berbakti dan selalu ingat untuk menyayangi orang tua kita, terutama ibu.